Kembali dengan saya Ricky Lopo. Saya akan selalu sharing seputar proses kopi. Untuk itu, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, likes, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lihat seiring berjalannya waktu, kini banyak kita jumpai para penikmat kopi dari orang tua hingga anak muda. Hal ini bisa kita lihat nih di kedai kopi yang nongkrong itu banyak, kemudian menyediakan kopi dengan menggunakan beberapa metode brewing. Nah, mungkin sebagian teman-teman mengira bahwa dalam mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat tersebut itu terletak di cara roasting dan di penyeduhan atau di brewing. Yaitu memang benar, tapi yang paling penting sebenarnya ada di proses panjang produksi kopi tersebut, dari kebun, kemudian pasca panen, roasting, dan penyeduhan. Sebenarnya di proses pasca panen itu termasuk proses yang paling penting. Kenapa? Karena di proses ini kita akan menentukan sebenarnya kadar cita rasa kopi yang bisa kita nikmati nanti. Proses kopi nikmat itu dimulai dari petani yang kita tuntut untuk memetik buah kopi merah yang benar-benar matang. Setelah itu masuklah ke pasca panen. Di pasca panen ini terdapat dua metode pasca panen, yaitu wash proses atau proses basah dan dry proses atau proses kering. Nah, di video ini saya memperlihatkan proses basah. Proses basah sebenarnya adalah proses yang paling umum digunakan di dunia, bahkan di Mandailing ini. Kenapa? Karena metode ini akan menghasilkan cita rasa asli dari biji kopi itu. Proses basah itu dimulai dari pulping biji merah atau peluburan biji merah atau cherry ini, yang merah ini, untuk nanti terpisah antara kulit merah dengan biji yang di dalamnya. Itu masih ada kulit cangkangnya lagi. Untuk mengupasnya menggunakan alat ini, yaitu alat pulper namanya. Nah, ini masih tergolong yang konvensional. Ini terbuat dari kayu. Sebenarnya alat ini ada yang sudah pakai mesin, itu terbuat dari besi dan beberapa aluminium bahannya, kemudian dilengkapi dengan motor penggerak. Di video ini adalah proses pulper kopi Arabica dari Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Pemiliknya adalah Pak Haji Bahren. Beliau sudah berlangganan dengan kita sebenarnya. Beliau udah memiliki 3 tenaga kerja yang khusus untuk proses kupas kulit ini. Kopi biasanya dipanen setiap 2 minggu sekali, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu biasanya mereka panen di hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis mereka bawa ke rumah kopi Mandailing di Panyabungan untuk diproses selanjutnya. Nah, setelah kopi ini dikupas, ini kopi dimasukkan ke dalam ember plastik. Nah, nanti dicuci dulu, dibersihkan, kemudian direndam dalam 1 malam. Nah, inilah yang disebut fully wash atau proses basah dengan banyak air dengan direndam. Tujuan awalnya sebenarnya petani ini disimpan 1 malam untuk esok paginya itu mudah dicuci. Jadi sebenarnya kopi setelah dibuka kulitnya itu lendirnya masih ada. Nah, makanya dimasukkan ke dalam ember, kemudian disiram, direndam dengan air agar esok paginya dicuci lagi dan lendirnya itu hilang. Nah, proses ini sebenarnya disebut proses fermentasi kopi atau fermentasi basah menggunakan air. Nah, inilah perbedaannya jika dibandingkan dengan proses semi wash. Jika semi wash, kopi ini tidak direndam dengan air. Setelah dikupas kulitnya, kopi ini didiamkan 1 malam tanpa air, tanpa direndam. Nah, esok harinya baru dicuci. Kenapa pakai menggunakan semi wash?
karena petani mungkin yang kebunnya berada di tempat yang jauh dengan air yang sedikit, maka menggunakan proses semi wash tersebut. Esok harinya kopi ini dicuci dari lendir yang lengket tadi, kemudian dijemur, diangin-anginkan seperti ini paling 2-3 jam sekedar saja. Nah, biasanya setelah kering seperti ini menjadilah namanya gabah basah. Kemudian gabah basah ini dijual petani ke prosesor. Di prosesor gabah ini akan dijemur sampai kering, kemudian diular, dikupas kulit tanduknya hingga jadi green bean. Demikian secara singkat proses pasca panen kopi Arabica di Desa Sopotinja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.